Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu dan Bapak, hari ini pertemuan kita yang keempat. Oke. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat. Mohon untuk buka kamera, kita foto terlebih dahulu, Ibu dan Bapak. Ini kok ada suara kemresek dari mana ya, Pak Didit? Dari saya berarti. Oke, siap. Oke, Kurang nancep sedikit, Bapak. Baik, mohon izin untuk buka kameranya. Untuk kita foto terlebih dahulu, Ibu dan Bapak. Siap, J, 1, 2, 3. Nanti teman-teman supaya segera masuk. Begitu, J. Mohon izin saya ambil gambarnya. Baik, Ibu dan Bapak, sudah saya ambil gambarnya. Satu dulu cukup, nanti kita menyusul kalau sudah banyak begitu, Nggih. Baik, Ibu dan Bapak, hari ini pertemuan yang keempat, hampir selesai berarti ini ya. Ini peran terakhir untuk kita berdiskusi PPT-nya. Jadi ada PPT sampai pertemuan keempat ini. Nanti hari ini kita terakhir adalah membahas bab penutup sama bab penunjangnya, isinya apa saja. Seperti itu. Nanti kalau mau besok masih ada pertemuan lagi, berarti untuk penolakan di pedoman buku guru juga boleh ya. Tapi kalau misalnya diringkas hari ini bisa diringkas tidak apa-apa. Kemudian pertemuan besoknya kita mendesain cover seperti itu, Nggih. Karena cover ternyata di penilaian angka kredit agak penting begitu ya. Karena tim penilai melihat covernya bagus, sudah bagus begitu, Nggih. Nggih. Untuk best practice, saya masih ingat best practice Pak Hasanuddin itu sayang sekali kalau ditolak, ya Allah Gusti. Itu terakhir karena ada itu, ada itu Pak Din, Pak Hasanuddin apa? Kegiatan pembinaan GTK di tingkat Sabdin masing-masing itu ya Pak Din ya. Nah itu ketika di pembinaan Sabdin masing-masing, salah satu profesor yang membidangi tentang kenaikan pangkat yang dari UNES itu memunculkan PPT harus bunga rampai seperti salah satunya. Kemudian tim penilai karena beliau-beliau memang dikumpulkan di Cabdin-Cabdin itu, ya mengambil PPT itu sebagai dasar hukum melaksanakan penolakannya Pak Din seperti itu. Jadi memang ilmunya dari beliau, kemudian di breakdown diambil oleh tim penilai seperti itu untuk dasar hukum beliau. Para tim penilai bahwasanya harus ada bunga rampai. Barangkali juga ada beberapa tim penilai kabupaten yang lain yang masih menggunakan publikasi perpustakaan sudah cukup seperti itu. Jadi saya ketika awal mengikuti dengan beliau juga agak kaget juga loh, 15 orang menulis best practice itu berapa sekolah yang harus dikumpulkan seperti itu, ya. Tapi apa namanya, antar kabupaten juga barangkali kalau bisa terpenuhi bagus. Tapi kalau satu sekolah kita agak sulit itu. Satu Cabdin juga harus komunikasi bersama. Tapi sayang kalau tidak dinilai Pak Din. Ya, lumayan nilainya 2. Seperti begini itu. Pak Didit, kemarin akhirnya saya coba submission ke IPTP Edudikara ini, tinggal di review Juni ini terbit dan setelah saya komunikasikan nilai itu tidak hilang, hanya tertunda. Artinya ketika nanti jurnalnya itu sudah diterbitkan, maka baru best practice-nya itu diakui. Jadi saya dapat nilainya double. Jadi dari jurnal dapat, dari best practice-nya juga dapat. Betul. Salah satu teknik yang biasa saya pakai seperti itu Pak Hasanuddin. Jadi karya saya sebelum saya nilaikan di tim PAK saya jurnalkan dulu. Seperti itu. Nah nanti kalau sudah accepted, sudah diterima jurnal, kemudian jurnal sudah keluar, sepertinya tim penilai itu agak pekewoh kalau menolak hasil karya yang sudah lahir di jurnal Bapak. Saya biasanya tekniknya seperti itu. Nah di jurnal ya kita harus pilih-pilih jurnal juga. Mungkin ada beberapa tim penilai yang belum familiar dengan ISSN, jurnal apa namanya, jurnal internet begitu ya. Ada juga beberapa yang belum familiar, tapi saya yakin sudah banyak yang familiar.
itu dicantumkan di sana. Lebih-lebih kalau jurnalnya di versi cetaknya ada. Insya Allah PTK-nya mungkin agak sedikit kurang, tapi kalau sudah dijurnalkan, sepertinya tim penilai menilainya agak cepat begitu. Itu teknik saya, Pak Tin. Jadi ngalai menjurnalkan dulu, baru kita up untuk penilaian jurnal dan PTK-nya atau jurnal dan best practice-nya. Bagus, Pak Din, terima kasih. Sayang sekali punya Pak Din juga bagus masalahnya. Pak Din, kita belajar bersama dulu, Nje. Baik, Ibu dan Bapak, harapan saya tadi untuk WA di grup bahwasanya itu rencana kegiatan mentoring yang akan kita lakukan di setiap Cabdin, seperti itu. Nah, di sana seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun baru 1 kali aja kita mentoring ya. Kalau tidak salah 1 atau 2 saya agak lupa. Di sana nanti Bapak Ibu diundang, nanti dikumpulkan di salah satu SMK yang sudah ditunjuk. Rencananya SMK-nya seperti itu. Misalnya Cabdinnya Cabdin berapa itu yang di Ngargoyoso, berarti mungkin agak jauh begitu. Sambil jalan-jalan nanti sama Pak Kepala Sekolahnya barangkali. Nah, itu nanti Ibu dan Bapak dikumpulkan, kemudian silakan mentoring di sana apa kesulitan yang dialami di sana, bisa tanya jawab secara langsung dengan fasilitator yang lain seperti itu. Jadi kalau fasilitator online-nya di sini adalah saya dan Bu Harti untuk belajar bersamanya, nanti di Cabdin untuk mentoringnya adalah yang lain seperti itu. Jadi ada tambahan ilmu barangkali di sana. Kesulitannya apa? Monggo, masing-masing fasilitator di Cabdin itu beraneka. Ada yang misalnya minta LK-nya sudah sampai mana, mungkin Bapak Ibu bisa menunjukkan menurut saya juga tidak harus hardcover begitu, harus hard maksudnya bisa bentuknya file kalau menurut saya. Yang penting kalau Ibu dan Bapak di sana tiba-tiba ditunjuk, maksud saya sudah siap terlebih dahulu. Seperti itu, Nje. Jadi saya woro-woro di depan, artinya suratnya belum jadi Ibu dan Bapak, tapi insya Allah seperti itu skemanya. Nje. Jadi panjenengan untuk sedia seperti itu. Baik, Bu Harti juga belum masuk. Apakah beliau ada kegiatan? Saya belum sempat WA. Monggo Bapak Ibu ada lagi yang ingin belajar bersama? Monggo yang ingin didiskusikan sebelum kita masuk pertemuan kita hari ini. Monggo Bapak Ibu sambil saya lihat LK yang sudah masuk. Mohon izin. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu. Jadi buku pedoman guru barangkali Bapak Ibu sudah banyak mendownload di sana ya. Intinya memang sistematikanya seperti buku 4 yang sudah dilaksanakan seperti itu. Tadi saya melihat LK-nya, LK yang ketiga, Bapak Ibu guru mungkin banyak membuat buku pedoman guru, file belum 4 kompetensi muncul di sana seperti itu. Tapi LK-nya itu mungkin menurut saya juga masih bisa diperbaiki dengan kegiatannya, deskripsinya apa, kira-kira waktunya kapan, itu nanti masih bisa dikembangkan di buku pedoman guru. Tapi seandainya Bapak Ibu tidak punya cukup waktu, copy paste juga sudah lumayan bagus. Oke. Jadi kalau menurut saya di LK itu kan 4 kompetensi yang dikembangkan, rencana kerja tiap bulanannya baru dikembangkan 4 kompetensinya, sedangkan wujudnya, deskripsi kegiatannya barangkali belum nampak, atau kapan waktunya juga mungkin belum nampak. Nah, Bapak Ibu bisa mengembangkan di sana. 4 kompetensi itu nanti akan nampak seperti itu, Nje. Baik, Ibu dan Bapak, seperti biasanya, untuk membantu teman-teman belajar juga, saya berikan waktu dulu barang 5 menit atau 10 menit presentasi LK yang sudah masuk, yang hari ini juga sudah hadir. Seperti itu, Nje. Jadi kesulitan apa yang dialami, jadi kita tahu dari hasil belajar kemarin juga, seperti itu. Baik, saya mohon izin untuk Ibu Nyimas kemarin sudah nggak Ibu Nje untuk presentasi Nje? Presentasi LK. Halo Belum Ibu Nyimas. Belum, Pak. Belum. Mohon Oke. izin Ibu Nyimas ya Bu Nje untuk presentasi LK3 untuk belajar bersama dengan teman-teman. Ya, boleh insya Allah. Baik, mohon izin Ibu.
Ini dimulai sekarang, Pak. Silakan Ibu, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Didit. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nyimas Depi Arisanti. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Sumber dan saya mengajar pendidikan agama Islam. Jadi satu-satunya yang saya lihat di sini kalau di kelompok A ini senior-senior semua. Saya masih butuh banyak belajar, Pak. Mudah-mudahan saya kalau waktu masih mengerjakan LK1, LK2, terus terang belum begitu terbuka, belum begitu membuka wawasan saya tentang buku pedoman guru. Tapi ketika mengerjakan LK3, saya sedikit mulai belajar gitu kan. Oh ternyata begini caranya gitu kan. Walaupun tidak sesempurna dan tidak sebaik yang seharusnya, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran awal bagi saya gitu kan. Saya fokusnya untuk LK3 ini, saya fokusnya lebih fokus, maaf sekali Pak, kalau yang untuk yang poin A-nya saya tidak fokus ke sana, saya kelewatan gitu kan. Yang saya fokuskan itu ke rincian rencana kerja pedoman guru. Untuk saya buat, ini mohon petunjuknya nggih Pak sekalian. Kalau saya buat di sini share Ibu, biar teman-teman belajar bersama. Iya. Oh, monggo. Ya, silakan Ibu di-share. Gimana caranya, Pak? Mohon dibantu, Pak. Share screen. Mohon dibantu, Pak. Agak kurang ini saya. Laptopnya baru, Pak. Jadi saya kurang mudeng ini gimana caranya. Pak Didit itu ibunya kesulitan Pak Didit untuk share screen. Masih mute Pak. Saya bantu Bapak, siap. Oke. Sudah tertampil nggih bunyi Mas? Kita download saja. Monggo bunyi Mas. Oke, saya seperti saya sampaikan tadi, saya lebih fokus di rincian rencana kerja pedoman guru. Monggo di halaman 3, Pak. Oke. Ya, ini juga saya mohon bimbingannya karena kalau saya membuatnya ini dimulai dari bulan Juli. Kenapa saya buat dari bulan Juli? Karena mengacu pada tahun ajaran baru itu dimulai dari bulan Juli. Mohon petunjuknya kalau memang salah, itu bagusnya di bulan Juli apa bulan Januari gitu kan. Ini kebetulan saya kalau di bulan Juli ada beberapa hal yang saya rencanakan dengan 4 kompetensi, yang kompetensi guru, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Untuk kompetensi pedagogik di tahun ajaran baru biasanya itu adalah merencanakan proses pembelajaran. Itu terkait dengan kalender pendidikan, rencana minggu efektif, analisis SKKD, KKM, Prota, Promes, dan lain-lain gitu. Pokoknya intinya menyiapkan perencanaan proses pembelajaran. Itu rencananya di bulan Juli. Terus kemudian sambil merencanakan nanti untuk tentu saja tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan itu untuk RPP pertemuan pertama. Terus karena saya juga wali kelas, nanti akan menyusun program wali kelas dengan membuat laporan untuk apa-apa saja yang mau saya laksanakan dalam pengelolaan kelasnya. Terus yang keempat,
Saya berencana membuat modul digital semester ganjil. Untuk yang ini saya tentatif karena kemarin feedback dari Pak Didit untuk membuat modul digital, jadi saya tertarik gitu. Cuman saya belum mendapatkan aplikasinya gitu loh Pak. Aplikasi yang cocok untuk saya karena mau sesuaikan dengan kemampuan saya, karena ada banyak sekali referensi untuk modul digital ini gitu kan. Saya belum memastikan itu, tapi baru merencanakan untuk membuat modul digital ini. Kemudian secara pribadi mengikuti kegiatan MGMPP, terus secara sosial membimbing siswa terutama yang baru calon peserta didik dan secara profesional saya juga nanti insya Allah bergabung di kepanitiaan PPDB. Terus karena mungkin dolmen secara profesional, dolmen nanti udah selesai, jadi tugas berikutnya adalah kegiatannya itu. Oke, untuk bulan Agustus saya secara pedagogik itu menyusun RPP, karena saya merencanakan untuk menyusun RPP itu per pertemuan. Secara umum nanti tetap membuat gitu, tapi kalau karena setiap perkembangan itu kan beda. Setiap siswa itu kan punya perkembangan siswa itu beda-beda. Jadi setiap pertemuan. Jadi mungkin ada berbagai macam penyesuaian, lebih tepatnya seperti itu. RPP yang pertama dibuat secara umum, tapi nanti per materi, per pertemuan itu ada RPP khusus yang menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu gitu kan. Terus masih melaksanakan kegiatan pembelajaran, menyusun program penilaian karena sudah di bulan kedua, nanti akan ada membuat soal segala macamnya, kemudian laporan pengelolaan nilai baik remedial maupun pengayaan itu di bulan Agustus. Secara pribadi masih sama, berusaha untuk disiplin, terus memberikan motivasi ke siswa, berpakaian rapi, dan tentu saja tetap bertanggung jawab pada tugasnya. Secara sosial, maaf kosong di sini, lupa saya. Terus secara profesional, sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya, tetap mengikuti, karena alhamdulillah MGMPP untuk Rembang itu alhamdulillah aktif sekali, hampir setiap bulan itu ada pertemuan Pak, baik online maupun daring maupun luring. Terus karena saya belum PPG, kemungkinan ya untuk Kemenak itu akan mengadakan PPG di bulan Agustus kemungkinan, tapi mudah-mudahan, kalau ini saya belum bisa memastikan, tapi mudah-mudahan benar sesuai rencana mengikuti PPG di bulan Agustus, mudah-mudahan. Terus di bulan September sama menyusun RPP, terus ada tambahan sedikit, saya merencanakan untuk membuat alat peraga, terus tetap sama dengan bulan sebelumnya, cuman melanjutkan itu, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan tugas wali kelas. Untuk kepribadian sama, sosial juga masih sama, membimbing siswa, mengikuti kegiatan yang diadakan sekolah. Terus secara profesional, yang mudah-mudahan nanti di bulan Agustus saya PPG, artinya di bulan September masih mengikuti PPG. Dan ada keinginan untuk melaksanakan PTK. Saya sebetulnya untuk PTK ini sudah dari tahun 2020, cuman belum terlaksana karena pandemi kemarin. Oke, berikutnya untuk Oktober masih sama, cuman tambahannya saya akan mengadakan membuat soal ulangan harian. Terus ada yang kurang ini, untuk ada pengelolaan nilainya saya lupa menuliskan di sini, tapi insya Allah kalau biasanya begitu, kalau sudah melaksanakan penilaian ada program remedial dan pengayaannya. Terus bulan November masih sama, November insya Allah akan direncanakan melaksanakan penilaian akhir semester di bulan Desember. Jadi otomatis pada saat bulan November itu membuat soal untuk ulangan semesternya gitu kan. Terus untuk di bulan Desember ini hampir sama dengan bulan Juli, cuman bedanya ini untuk semester 2 Pak.
menyusun RPP, membuat program perencanaan penilaian, perencanaan pembelajaran, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan tugas wali kelas, mengatur dan mengelola kelas, terus melaksanakan penilaian, dan terakhir di bulan Desember, ini bulan Desember maaf salah, di bulan Desember menyerahkan nilai raport kepada peserta didik, dan ini harus karena memang setiap per semester kita harus memberikan laporan itu ya kan ya, sebagai sudah menjadi tugas seorang guru. Oke, di bulan Januari hampir sama dengan bulan Juli. Tak bedanya ini untuk semester 2. Dan saya merencanakan untuk membuat modul digital itu per semester rencananya. Ini untuk rencananya yang di bulan Januari nanti membuat modul digital semester genap artinya. Kan. Oke, mungkin saya rasa itu Pak. Semuanya hampir sama, cuman beda bulannya aja. Monggo, silakan kalau ada masukan, kalau ada usul yang bisa memberikan masukan buat saya terima. Mudah-mudahan ini menjadi media pembelajaran saya. Kemudian untuk rencana pelaksanaan tugas utama, di sini saya buat rencananya bulan Juli, Januari, karena memang kita pelaksanaannya per semester, jadi mengatur tugas sebagai wali kelas itu di bulan Januari, merencanakan ya lebih tepatnya di bulan Juli dan Januari, terus menyiapkan perangkat mengajar itu di bulan Juli dan Januari, menetapkan KKM itu di bulan Juli dan Januari 2023, menentukan materi pembelajaran, insya Allah setiap pertemuan, terus membuat alat peraga, sebenarnya bagusnya memang di setiap pertemuan, cuman saya takutnya nanti nggak terlaksana, jadi saya merencanakan targetannya aja. Targetannya ada 2 kali gitu dalam setahun. Tapi mudah-mudahan nanti setiap pertemuan insya Allah gitu kan. Terus membuat soal ulangan harian setiap kali pertemuan tentu saja. Semester, terus membuat modul digital per semester, melaksanakan PTK, insya Allah direncanakan itu 2 bulan, di bulan September dan Oktober 2022. Kemudian sebagai tugas tambahan, saya dipercaya menjadi pembina rohis di SMK 1 Sumber. Insya Allah kegiatan yang dilaksanakan selain tentu saja membimbing anggota dalam kegiatan ekskul rohis, melaksanakan PHBI, melaksanakan kegiatan rutin keagamaan, melaksanakan latihan dasar kepemimpinan, rencanakan begitu, insya Allah, terus melaksanakan sholat duha siswa maksudnya. Kalau guru, alhamdulillah saya perhatikan hampir setiap guru itu sudah melaksanakan sholat duha kalau gurunya. Tapi kalau untuk siswa rencananya mau saya aktifkan lagi. Ya mudah-mudahan walaupun tidak semuanya, tapi ada beberapa anak gitu yang mau melaksanakan sholat duha. Kemudian sholat zuhur berjamaah, kemarin sempat vakum karena pandemi, dan sampai hari ini pun SMK Sumber itu belum masuk lebih dari jam 12. Jadi untuk SMK Sumber masih sampai jam 12. Kalau sekarang kan baru tes. Nah, kalau sekarang baru tes, jadi jam 11:30 anak-anak itu sudah pada nggak ada. Jadi yang tersisa cuma guru. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah siswa, nggak cuma gurunya. Dan rencananya dengan sistem teman sebaya mau merencanakan untuk baca tulis Al-Quran, karena terus terang saya bukan orang sini, jadi saya agak sedikit kaget ternyata masih ada beberapa anak SMK yang belum bisa mengaji, jadi mungkin ya itu jadi PR besar saya gitu untuk bisa mengajarkan baca tulis Al-Quran untuk anak-anak. Kemudian ini program dari dinas dari Jawa Tengah, dari Akpai Jawa Tengah itu ada mendampingi siswa mengikuti kemah virtual. Ini sudah tahun ketiga, insya Allah dilaksanakan. Terus kemudian untuk kegiatan yang saya rencanakan, kegiatan rutin baca tulis Al-Quran itu saya rencananya mau membuat best practice
di bulan April dan bulan Mei. Mudah-mudahan terlaksana. Mohon bimbingannya, mohon arahannya dari bapak-bapak yang ada di sini. Saya bukan apa namanya ya. Saya tidak posisi di sini saya pengen belajar gitu. Pengen belajar, pengen masukan dari teman-teman semuanya. Terima kasih, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak sudah hadir. Ibu Harti, selamat sore, Ibu. Halo Bu Harti, selamat sore. Selamat sore. Pangapunten terlambat masuk. Enggak apa-apa Ibu, baru mulai juga Ibu. J. Presentasi pertama dari Bu Nyimas, Ibu, terkait LK3 yang sudah disampaikan, yaitu rencana bulanan, rencana tugas utama, dan rencana tugas tambahan, Ibu, serta karya inovatif yang akan direncanakan ditulis di bab 2, Ibu, seperti itu. Oke. Saya tampilkan ulang, Ibu, atau langsung diberikan review? Saya tadi mengikuti, tapi mohon maaf kalau saya mengikutinya tidak penuh, ya. Sebentar ini sambil saya jadi peserta yang diklat kepemimpinan itu juga. Mohon maaf nanti kalau saya konsentrasinya agak tidak full, ya. Mengikuti tadi yang menarik itu yang pertanyaan yang perencanaan dibuat per Juli, ya, tadi. Itu yang saya mulainya mengikuti dari itu Pak Didit. Yang mulai dari Juli. Mungkin review saya hanya itu Pak Didit. Yang Juli atau Januari itu kan kalau menurut saya tidak ada masalah. Yang penting kan konsisten 1 tahun. Betul. Itu saja. Itu yang saya mengikutinya pas poin itu juga. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Jadi Bu Nyimas dari Bu Harti seperti itu. Kalau dari saya sedikit tambahan Bu, barangkali di tugas utamanya panjenengan disesuaikan dengan materi yang panjenengan sajikan seperti itu Bu. Ya, misalnya jenengan hari ini menggunakan K13, KD apa yang panjenengan sajikan, kelas berapa. Bisa Bu ditulis di kolom keterangan juga bisa Ibu. Nah, dan terus yang berikutnya Bu Harti, barangkali teman-teman masih kadangkala kesulitan untuk melaksanakan indikator kegiatan antara pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional, Ibu. Jadi kegiatan apa yang akan dilaksanakan di bulan-bulan itu, seperti itu Bu Harti. Mungkin kesulitan teman-teman seperti itu. Misalnya indikator sosial apa yang akan kami lakukan, kepribadian apa, pedagogi apa, profesional seperti apa. Oke. Kemudian yang ketiga teman-teman, ini besok bisa langsung di copy paste untuk ke buku pedoman guru. Jadi LK memang membawa betul ke goal terakhir kita seperti itu. Tapi juga bisa mungkin kalau ada bentuk-bentuk lain boleh, jika panjenengan mempunyai kreasi, boleh Ibu dan Bapak misalnya supaya kelihatan imbang, misalnya Ibu dan Bapak bisa mengembangkan setiap kompetensinya 1 kotak misalnya, Ibu dan Bapak juga boleh, saya rasa boleh, karena supaya lebih keterbacanya lebih bagus serta lebih langsung menukik begitu ya. Misalnya bulan Juli misalnya kegiatan pedagogik, pendidikan kompetensi pedagogik, misalnya ini nama kegiatannya, kolom yang kedua deskripsinya, kolom yang ketiga waktunya, kolom yang keempat keterangannya, itu misalnya Bu ya. Jadi per kompetensi ini dibuat kotak sendiri-sendiri. Jadi setiap bulan ada 4 kotak. Kalau misalnya kesannya ingin lebih menukik seperti itu Bu. Saya ulangi, ini misalnya saja, tapi kalau misalnya tidak ya tinggal di copy paste aja dari LK ini. Yaitu kegiatan peningkatan kompetensi pedagogik misalnya, ini yang di bulan Juli. Isinya di sini adalah misalnya nomor, kemudian nama kegiatan, deskripsi, waktu, keterangannya. Jadi kemudian yang kedua kompetensi kepribadian sama Ibu, nama kegiatan, deskripsi, waktu, keterangannya. Kompetensi sosial juga sama,
profesional juga seperti itu. Seperti itu untuk mungkin pengembangan Bapak Ibu di buku pedoman guru yang setelah ini akan panjenengan susun semuanya. Seperti itu berarti kalau misalnya ada yang mau mengembangkan, kalau misalnya tidak tinggal di copy paste dari LK-LK yang sudah nampak seperti itu. Baik, Ibu dan Bapak, dari presentasi Bu Nimas adakah yang didiskusikan terlebih dahulu sebelum kita share PPT untuk materi kita hari ini, yaitu materi bab. Oh, monggo Pak, silakan Bapak. Ari Ini Murti, tadi saya Pak Muiz Pak, SMK Pak Muiz. Oh, J, mohon maaf Pak Muiz, fotonya nggak muncul ini. Oh, silakan Pak Muiz. Tadi saya nyimak di pemaparan Bu Nimas tadi loh. Siap Pak Muiz. Itu siap, kok apa itu penentuan nilai KKM kok tiap semester ya? Padahal yang saya ketahui di penentuan nilai KKM itu 1 tahun. Ya kadang setahun sekali. Itu tidak bahkan beberapa tahun saja kadang sekali. Kan disesuaikan dengan kondisi sekolah. Terima kasih Bu. Matur nuwun. Baik Pak Muiz, terima kasih koreksinya. Di Januari dan di Desember tadi Januari dan Juli. Ya, Januari dan Juli. Silakan Bu Banyumas, monggo mau menjawab. Makasih banyak masukannya Pak. Ya, tadi saya baru ingat. Sebenarnya bukan menentukan KKM, tapi kalau setiap kali saya membuat perencanaan perangkat pembelajaran itu, KKM walaupun sudah setahun yang lalu dibuat, semester yang pertama dibuat, tapi tetap dilampirkan Pak. Biasanya begitu. Kalau saya ya, kebiasaan saya Prota, program tahunan, yang itu kan yang 1 tahun sekali itu, program tahunan, KKM, silabus, itu tetap saya lampirkan setahun, tapi di semester berikutnya tetap jadi double tetap Pak. Kalau saya kebiasaannya begitu. Terima kasih banyak Pak. Penyesuaiannya sekali, tapi ditampilkan 2 kali begitu bunyi Mas. Oke. Buatnya sekali, tapi saya tampilkan 2 kali. Semester 1 beda, semester 2-nya beda. Sama gitu, tapi tetap sama gitu. Cuman buatnya 1 kali. Siap. Terima kasih Pak Muiz. Baik, Ibu dan Bapak ada lagi yang perlu tambahan? Silakan Bapak. Bareng matur Pak Didit. Silakan Pak Hasanuddin, semoga sebelum Bu Harti. Niki ngomong-ngomong masalah KKM. Ini untuk kurikulum merdeka itu kan tidak pakai KKM. Ini berkembang buatan terkait buku pedoman ya ini. Ini sharing saja karena ke depan kita juga masih bingung ketika menerapkan kurikulum merdeka itu enggak ada KKM. Mbak Menawi, Bu Harti punya pengalaman atau kursus pedoman itu atau teman-teman yang lain juga sudah menerapkan. Ini tuh kira-kira penentuan nilainya kados pundi nggih terkait yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Mangke makaten. Penentuan nilai apa Pak? Non sewu. Nilai peserta kan tidak ada KKM Bapak. Nggih. Nah, jadi dan nilai tidak seperti Kurtilas kemarin bahwa nilai tidak muncul pengetahuan dan keterampilan, tapi nilainya cukup 1, meskipun di sana juga ada deskripsi, namun tidak sedetail seperti yang ada di Kurtilas. Artinya lebih sederhana. Jadi nilai cukup 1, kemudian ada deskripsinya dan ada satu lagi yang harus bagaimana itu ada apakah butuh bimbingan atau apa itu ada keterangan di deskripsinya itu. Dan nilainya itu kan tidak ada patokan tertentu karena tidak ada KKM. Apakah nilainya seadanya, misalnya nilainya 30 ya kita masukkan 30, atau ada standar-standar yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan atau Desbunding. Terima kasih Pak. Baik, monggo berarti untuk di bunyi Mas dulu tadi masukannya atau langsung lanjut ke Pak Hasanuddin. Silakan Bu Harti. Atur nuwun. Untuk tadi terakhir Pak Hasanuddin. Iya, betul Ibu. Nanti kita konfirmasi. Tunda sebentar ya Pak Hasanuddin. Saya tak matur yang Bu Nimas. Yang
teman-teman tadi oleh Pak Didi disampaikan mengalami kesulitan untuk menentukan kegiatan per kompetensi per bulan ya Pak Didi ya. Betul, saya lihat di LK-LK-nya agak sedikit ngarang begitu Bu. Supaya lebih jelas, betul. Oke. Kalau menggunakan indikator dari PKG ya, bahwa ada 4 kompetensi, ada 14 subkompetensi di PKG untuk guru mapel, dan di BK juga menyesuaikan. Barangkali itu bisa dijadikan untuk pedoman dalam menyusun kegiatan per kompetensi per bulan. Layar saya terlihat Pak Didit. Proses Bu, sudah terlihat. Ya. Sudah Bu. Misal ya. Ini saya asal membuka ini tadi. Betul. Misal ini saya membuka kan ada 14 sub item ya. Betul. Ini kompetensi 1 mengenal karakteristik peserta didik. Nah, dari item ini kita mengidentifikasi kita sebagai guru. Ya. Kita identifikasi mengenal karakter ini ada sub-sub, misalkan ini. Ada sub-sub guru dapat mengidentifikasi karakter peserta didik. Ini nanti kan ada sub-subnya lagi, ada indikatornya lagi. Ya, kapan-kapan nanti saya bukakan. Tapi larinya itu dari indikator-indikator dalam penilaian kinerja guru. Ya. Misalkan yang kedua, misalkan guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif. Ya. Ini item ketiga. Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar ya, yang sama kepada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda. Ya. Misal, saya selaku guru untuk kompetensi 1 ini, saya lemah di sub 3 misalkan. Oh, untuk bulan Juli nanti, ketika tahun ajaran baru, ya, saya akan fokus ke nomor 3 ini untuk sub 1, misalkan. Ya. Sub 1 sebulan, saya sudah bisa mengatur peserta didik, memberi kesempatan peserta didik ya, yang sama berdasarkan keunikan fisik dan kemampuan belajar. Misalkan ya. Oh, bulan Agustus saya akan ke sub yang ke-6 misalkan. Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran. Peserta didik tersebut tidak termarginalkan, tersisihkan, terolok-olok, minder misalkan. Itu akan saya laksanakan di bulan Agustus. Ya. Ini nanti di sub-sub ada kok, kalau tidak salah ini di buku 2. Ya, di buku 2 di PKG. Di Permen Pan RB 16 tahun 2009. Ya, 2009, betul. Ibu Bapak dari sini kita sangat enak sekali dipandu. Ya. Per item-item, karena kadang PKG kita itu PKG formalitas. Ya. Menguasai teori belajar, misalkan. Ini kebanyakan teman-teman kan ini sudah menguasai, seperti kemarin Pak Ari Murti itu kelebihannya menguasai teori belajar. Maka ini boleh tidak dijadikan program untuk per bulan, karena contoh Pak Ari Murti sudah menguasai teori belajar. Nah, misal, ini Mas misalkan ya. Misal akan mengembangkan untuk misalkan nomor 4, guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik. Itu kan bisa diprogramkan. Oh, misalkan mau menyetelkan video motivasi, ataukah menggunakan quote, kata-kata motivasi, ataukah menggunakan sosiodrama, ataukah menggunakan model, atau menggunakan peran asli, misalkan nomor 4 ini. Misal, ini oleh Pak Ari Murti mungkin tidak perlu karena Pak Ari Murti sudah menguasai teori belajar. Mungkin bagi guru lain ini perlu diprogramkan untuk bulan tertentu.
Ini subnya banyak Ibu Bapak. Subnya sampai ke bawah. Ya, kurikulum misalkan. Ya, kemarin kan ada keluhan-keluhan ini juga ya Pak Didit ya. Iya Bu. Ya. Ini kalau saya maju, ya, yang per item, kan ya, yang kumpulan rekap ya Pak ya, yang kumpulan. Ya. Izin nanya, itu tadi termasuk kompetensi pedagogik atau ini Bu, jadi saya ini baru muncul yang Ibu tanyakan. Oke. Ya, tadi kan saya matur 14 Bu, ini pedagogik ada 7. Ya. Ya. Ini nanti ada sub-subnya tadi, ya. Ini contoh nggih. Contoh nomor pedagogik menguasai karakteristik peserta didik. Oke ya Bu, sampai di sini dulu ya. Contoh tadi sub nomor 1 menguasai ini ya Bu. 1 mengenal karakteristik peserta didik. Ini tadi kan pedagogik ya. Ada ya. Ini Bu indikatornya tadi. Aduh, mana ada deh. Tadi ya. Pedagogik sub 1 ya. Ini Bu, item-itemnya. Guru begini. Sub 1 tadi dipecah lagi jadi 6. Itu nanti di buku 2 Bu, lengkap di situ. Oh, indikatornya sesuainya bagaimana. Sampai di sini oke Bu. Saya maju dulu ya. Ini kan ada 4 ya, pedagogik, kepribadian, sosial, ya, profesional. Oke. Ya. Ada 4 ini dipecah lagi menjadi 14. Ini 7, ini 3 ya. Ini masing-masing item juga dipecah-pecah lagi. Ibu, ini ada di buku 2 Permenpan RB ya. Nomor 16 2009. Ya. Nanti saya diingatkan di grup ya Bu. Minta di-share bukunya. Ya ini item ini sudah jadi aplikasi di penilaian. Oke. Baik. Okay. Silakan Pak Narko kalau ada lanjutan. Monggo ini yang masih kaitannya ini. Ini saya tutup atau masih ini Pak Didit? Masih Bu, masih Bu Arti. Silakan Pak Narko. Jangan ditutup dulu nggih, matur nuwun Pak Didit Bu Arti. Yang ingin saya tanyakan di dalam pembuatan buku pedoman guru, kalau tadi yang dijelaskan Bu Arti cukup menggugah saya lagi Bu, karena LK3 yang saya buat mungkin jauh berbeda dengan yang disampaikan Bu Arti saat ini. LK3 saya itu mengacu dengan kelemahan dan kekuatan yang kemarin di LK2. Nah, dengan mendengarkan penjelasan Bu Arti tadi bahwa di dalam pedagogik menguasai karakteristik peserta didik dan seterusnya ada item-itemnya itu, yang ingin saya tanyakan bagaimana membuat perencanaan kegiatannya. Misalnya tadi mengatur tempat duduk, yang dituliskan itu mengatur tempat duduknya atau rencana kita di dalam mengatur tempat duduk itu Bu, untuk penulisan di buku pedoman gurunya. Sampun Pak? Sampun Bu, nggih. Matur nuwun. Berarti kan misalkan mengatur, misalkan ya. Sebentar, karena ini saya tadi tidak mengikuti, cuman tidak pas membuka. Misalkan nggih, bulan Juli 2022. Nah. Berarti kan perencanaan untuk menguasai karakteristik peserta didik, gitu Pak, itemnya. Yeah. Itemnya misalkan saya persingkat saja, mengatur posisi tempat duduk peserta didik, kan begitu Pak? Bunyinya kan berarti Bapak akan merencanakan kegiatan ya untuk bidang pedagogik, subnya menguasai karakteristik peserta didik, itemnya mengatur posisi tempat duduk peserta didik. Saya konsepnya seperti itu Pak. Seperti misalkan akan melaksanakan pengembangan profesi guru.
dengan melaksanakan publikasi ilmiah. Subnya menyusun best practice, gitu Pak. Logikanya kan seperti itu. Gitu. Subnya menyusun best practice, akan melaksanakan diklat pengembangan diri. Ya, diklat. Subnya ya melaksanakan diklat fungsional. Subnya lagi melaksanakan dolmen seri 7 best practice. Ngeten nggih Pak, saya analogikan di tiga hal. Monggo Pak Didit, mohon dikoreksi. Ibu Bapak yang lain mohon, ini sifatnya diskusi nggih. Monggo saling melengkapi. Suwun. Baik. Nggih. Ngaten Pak Narko, barangkali karena ketika kita menyusun LK2-nya kita masih belum berpedoman pada PKG yang telah kita laksanakan tahun sebelumnya. Ngaten nggih Pak Narko nggih. Nggih, betul Pak. Makanya dalam melihat kelemahan dan kelebihan kita itu kan waktu itu saya juga masih gerambyang dan sebagainya. Kemudian ke LK3-nya kalau dilihat dari tugasnya kan hanya istilahnya mengcopy paste ya, kelebihan saya di mana, dan di situ yang dituliskan di LK2 itu kan yang paling urgent. Jadi yang paling urgent ya sudah, saya ngambilnya ya satu paling urgent menurut saya satu karena memang saya orangnya kan tipenya pengennya yang simpel-simpel, nggak pengen ribet-ribet. Siap. Kalau terus satu gitu nggih Pak Didit. Nggih matur nuwun Bu Harti Pak Didit nggih. Baik, terima kasih. Untuk nanti Nun Sewu Ibu dan Bapak, penyempurnaannya kita nanti di LK6 Bapak. Jadi LK6 nanti seluruhnya satu gelondong jadi satu buku pedoman guru yang nanti akan kita lihat bersama. Jadi LK1 ini memang LK1, LK2 dan seterusnya itu sampai LK5 adalah proses pembelajaran kita. Oh ternyata saya salah di sini. Begitu Bapak. Setelah tadi saya lihat ketika ngoreksi LK3-nya kok kegiatannya tidak sinkron dengan PKG, nggih. Seperti itu. Maka tadi saya memancing Bu Harti untuk mengeluarkan ilmunya tentang PKG. Begitu Pak Narko tujuan hari ini kita. Baik, Ibu dan Bapak masih ada yang ingin didiskusikan untuk LK3 sebelum Bu Harti presentasi untuk... Maaf tadi Pak Hasanuddin apa ya Pak? Saya belum mencatat. Pak Hasanuddin ini Ibu untuk kurikulum Merdeka tidak ada KKM. Apakah penilaian kembali seperti zaman kita dulu pakai kurikulum 78 misalnya, nilainya ada yang 50 di rapot, 45 dan seterusnya begitu? Iya. Ini sifatnya ini ya Pak. Ini jawaban saya ini jawaban sementara. Ini sebentar. Saya itu Ibu Bapak di sini yang ikut komite pembelajaran kurikulum Merdeka adakah? Yang karena saya sudah setahun ini belum. Kalau ada nanti mohon belum nggih. Yang ikut ada, komite. Bu, silakan. Sinten Bu, Bapak nun sewu. Pak Fajar. Kula Hasan, Pak. Pak Hasan, nggih. Pripun Pak Hasan? Nggih, makanya nggih masih kebingungan nih dalam penentuan nilai. Kalau kita menggunakan MPD itu kan juga tidak ada ketentuan KKM-nya begitu. Nggih. Fasilitator juga tidak menerangkan ya Bapak nggih. Merdeka katanya Pak. Sama Pak. Saya tadi buka-buka PPT saya sebagai narsum juga belum ketemu Pak. Ngapunten. Intinya memang nilai gabungan antara nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan kayak yang model dulu. Cuman kita bingungnya itu nilainya harus berapa gitu. Ya. Jangan sampai anak-anak kita terbelenggu, tidak bisa melanjutkan atau tidak bisa bekerja karena nilainya yang kurang atau kebijakannya kayak apa Ibu. Oh iya. Tapi ini sedikit apa ya Pak berpendapat ya. Kalau sama sih Pak konsepnya Pak Hasan dengan Pak Didit dengan saya juga sama. Hanya untuk kalau dilihat dari rentangnya masih sama, rentang nilai. Kalau dilihat dari KKM, kalau menurut saya juga tidak ada. Namun kalau dilihat dari filosofinya, kan bedanya kan ada diferensiasi ya. Dan kita mengikuti perkembangan peserta didik itu sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing, ya, sehingga tidak ada tuntutan untuk penyeragaman. Kemudian poin yang penting kan tidak ada
ujian nasional sehingga tidak ada alat untuk mencegah siswa itu tidak lulus. Karena ketentuannya kan hanya siswa mengikuti seluruh mapel. Mengikuti kan dalam arti tidak ada batasan, harus 80, harus 70 kan. Ini interpretasi saya nih. Apalagi termasuk penilaiannya pun kan juga luwes. Contoh di SMK 8 ini tidak melaksanakan PAT, tapi melaksanakan unjuk proyek. Mengganti itu pun boleh. Ini apa? Diskusi aja. Kemudian kalau ketakutan nanti industri tidak mau karena nilainya dipatok tertentu. Itu sekarang sudah banyak industri yang berubah pandangan bahwa sekarang adalah zaman di mana gelar ya tidak menjamin kompetensi, ijazah tidak menjamin keterampilan, dan di dalam kelas tidak menjamin belajar. Itu yang saya pegang, Pak. Tapi kan memang betul nih, Pak. Memang betul nih, kadang di era sekarang kadang anak-anak yang orang-orang yang punya skill tertentu tidak punya ijazah pun oleh industri-industri ini terpakai. Ini sekaligus ngobrol masalah ini filosofinya kurikulum merdeka. Tapi monggo teman-teman kalau ada referensi yang lain. Matur nuwun. Boleh menyampaikan unek-unek saya, Bu. Silakan Bapak. Ya, saya Ripto dari SMK Negeri 2 Selawi, Kabupaten Tegal. Nyun ngapunten, memang kami juga kan kebetulan SMK PK untuk kami sudah menerapkan di kelas 10, berarti nanti yang akan naik ke kelas 2 itu kami sudah harus menggunakan kriteria kenaikan kelas yang dilaksanakan untuk kurikulum SMK PK atau SMK kurikulum merdeka yang hampir sama ya. Sebenarnya kami juga agak sedikit kebingungan ya untuk menentukan kriteria kenaikan kelas, karena memang mungkin salah kita dari dulu kita sudah memiliki paradigma bahwa nilai itu akan distandarkan ketika penentuan kriteria penentuan kenaikan kelas gitu. Nah, untuk paradigma baru ini kan sepertinya tidak ada penyetandaran itu, nggih. Apakah artinya seluruh siswa itu diwajibkan naik semua berapapun nilainya begitu, atau mungkin ada kategori khusus? Mungkin mohon arahannya dari teman-teman semua, dari Bapak Ibu fasilitator juga. Terima kasih. Baik, sepertinya dipending dulu Bu Harti pertanyaan sambil nanti kita begitu ya Bu Harti untuk cari sumber hukumnya. Enggak, tapi secara sekilas tadi saya sudah matur untuk kriterianya yaitu mengikuti semua mapel gitu, dan itu pun luwes Bapak, karena teman-teman ini kebanyakan juga sama bingung, dan itu luwes, katakanlah sedikit ini Pak Didit, karena ini biar nggak penasaran saya juga benar. Kalau dipertajam kadang kan di kurikulum merdeka anak kan tidak harus menguasai di semua mapel, intinya kan itu, sehingga di sekolah saya pun begitu, yang penting dia mengikuti. Bahkan misalkan anak itu lomba dalam waktu 2 bulan tidak mengikuti pelajaran, ya kami harapkan guru-guru itu menilai dari versinya masing-masing berdasarkan lomba yang diikuti, sehingga lebih merdeka. Betul, kami buat lebih merdeka. Saya kira begitu Pak Didit. Nanti kalau ada perkembangan monggo teman-teman ini kita saling diskusi. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Sambil mencari jawaban yang lain, Ibu, kita juga masih buka laptop di kurikulum merdeka yang banyak kita ikuti barangkali, J. Sama, saya juga kelihatan kok lupa menanyakan itu ketika jadi narsum di sana. Baik, Ibu dan Bapak, sebelum pertanyaan lebih lanjut, hari ini kita lanjutkan untuk presentasinya. Dari laptop saya, Bu Harti, karena Ibu sedang ada kegiatan, saya tampilkan di sini ya Bu Harti, J. Pertemuan yang keempat. Monggo Bu Harti untuk pertemuan keempatnya. Saya bantu presentasi dari sini.
Halo Bu Arti, tertampil sudah? Sampun Pak Didit. Oke, monggo Bu Arti. Ibu Bapak, untuk pertemuan keempat ini sebetulnya kalau dilihat dari PPT ini sangat simpel, nih Pak. Sangat simpel. Justru nanti menariknya adalah di diskusinya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nimas, Pak Sanudin, Pak depan rumah. Nah, untuk itu sebetulnya ini masih mengingat kembali ya tentang kerangka isi buku pedoman guru ya dari bagian awal, kemudian bagian isi kita sampai di bagian isi dari pendahuluan dari rincian rencana kerja ya kita berada di 2 sub B ya. Betul. Ya. Rincian rencana kerja yang disajikan dalam satuan waktu bulanan yang tadi sudah kita diskusikan untuk selama setahun. Rencana kerja tersebut berupa rencana kerja guru yang bersangkutan dalam meningkatkan kompetensinya dari 4 kompetensi. Yang item-itemnya tadi kalau guru mapel ada 14, kalau guru BK itu kalau saya nggak buka data itu lupa. Kemudian bagian yang terakhir untuk bagian isi adalah penutup, menjelaskan ringkasan rencana kegiatan dan rencana target yang ingin dicapai. Dan untuk bagian penunjang adalah berupa lampiran yang menunjang rencana kerja tahunan, bisa berupa RPP atau modul ajar, ya, skenario kegiatan, dan lain-lain. Next, Pak Didit. Ampun, Ibu. Untuk penutup, dari berisi ringkasan rincian kerja dan ringkasan rencana target yang ingin dicapai. Yang insya Allah pertemuan mendatang akan kita bahas lagi. Saya kira hanya itu untuk data pendukung, ya, prota, promes, alokasi waktu, kemudian RPP atau modul ajar, contoh media atau bahan ajar, perencanaan media atau perencanaan bahan ajar. Jika ada yang lain yang perlu dilampirkan juga bisa. Untuk alasan penolakan 16A dinyatakan sebagai buku pedoman guru namun isinya tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Untuk 16B, buku pedoman guru sudah baik namun perlu dilengkapi dengan lampiran. Untuk 17A, publikasi ilmiah ini cukup baik namun belum terdapat pengesahan kepala sekolah. Oke. Untuk itu semoga teman-teman semua bisa mengantisipasi. Tantangannya adalah menulis buku pedoman guru untuk bab 3 dengan inovasi. Ya. Tadi Bu Nima sudah menuliskan, minggu-minggu kemarin juga Pak Hasan, teman-teman juga sudah menuliskan untuk inovasi-inovasinya. Ya. Kemudian buatlah tulisan untuk merealisasikan bab 3 dan lampirannya. Harapan jangan plagiasi karena nanti ada cekernya. Ini contoh bab 3-nya, Bu. Oke. Untuk contoh bab 3 untuk bagian penutup. Oke. Nanti bisa di-share ya Pak Didit ya. Iya, Ibu, sudah di-share untuk yang depan. Matur nuwun. Lampirannya menika, Ibu. Diperbesar bisakah Pak? Nggih. Ini ya untuk Ibu Bapak, buku pedoman guru itu nilainya tinggi, lampirannya juga banyak, ya. Tapi ketika ini dilaksanakan, nanti bisa untuk pengembangan di semua pengembangan diri, terutama di semua pengembangan profesi, terutama di publikasi ilmiah. Jadi evaluasi diri guru, sasaran kinerja SKP, Kaldik, silabus, perhitungan minggu efektif, program semester, program tahunan, rencana RPP atau modul ajar, ya sudah ada sendiri ya.
buku agenda harian, presensi, catatan hambatan. Ini termasuk yang ideal ya Pak Didit yang kita sebutkan itu. Betul, kisi-kisi soal, bank soal, form buku penilaian. Ya. Ini hampir semua administrasi pembelajaran itu kita sertakan. Jika ada pengembangan berupa PIKI, berarti proposalnya juga diikutkan. Matur nuwun. Betul, terima kasih Ibu. Jadi untuk nomor 24, apabila belum dilaksanakan yang dilampirkan proposalnya. Atau sudah dilaksanakan, kan terlalu tebal, boleh ditampilkan kerangkanya. Begitu. Baik, terima kasih Bu Harti untuk presentasi materi kita hari ini. Untuk pertemuan yang keempat di bab penutup dan unsur penunjang serta alasan penolakan sudah ditambah Bu Harti tadi. Pak Hasanuddin sudah raise hand, silakan Bapak. Terima kasih Pak Didit, Bu Harti. Terkait tadi yang ditampilkan, kemudian juga pada LK3 kemarin, pada poin B itu ada namanya rencana pelaksanaan tugas utama ya. Artinya di situ semacam membuat agenda terkait tugas utama, artinya mengajar selama 1 tahun yang dilakukan apa, dituangkan di situ. Meskipun pekerjaan kami juga sangat sederhana, artinya di situ ada materi yang disajikan itu berarti ada uraian yang cukup detail mungkin begitu, dan di situ ada keterangannya. Kemudian di sisi lain itu ada buku agenda, kalau nggak salah tadi buku agenda guru yang ditampilkan tadi nggak? Form buku agenda guru kalau tadi kalau nggak salah begitu. Yang pada dasarnya buku agenda harian guru itu ada beberapa persepsi yang berbeda antara pengawas sekolah, kemudian dari kurikulum, juga dari ketika kita melakukan akreditasi. Jadi ada yang memahami bahwa buku agenda harian guru itu adalah dibuat setelah guru selesai melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian ada juga yang memahami bahwa agenda itu kan rencana. Artinya rencana itu dibuatnya di awal tahun pembelajaran. Artinya ketika guru belum melakukan proses pembelajaran itu punya agenda 1 semester atau 1 tahun atau kurun waktu yang di mana guru tersebut akan melaksanakan tugas utamanya. Nah ini mohon penjelasannya terkait tadi LK3 yang pada rencana terkait tugas pokok, kemudian buku agenda, dan kalau di kelas ada namanya buku jurnal. Nah ini sebenarnya yang lebih tepatnya kayak apa yang disepahami bersama, baik itu dari kurikulum, dari pengawas sekolah, atau ada asesor. Kalau dulu kita pernah mengadakan akreditasi itu dari asesor di BAN SM itu juga pemahamannya kita kadang juga buat ini salah, buat itu salah, dan seterusnya itu. Penjelasannya berarti Pak Didi. Terima kasih. Baik. Silakan Bu Harti. Matur nuwun Pak Hasanuddin. Tapi ini kita sharingnya karena saya bukan asesor ya Pak. Ini sharingnya ya sebatas yang saya ketahui. Nanti kalau monggo teman-teman kalau akan melengkapi itu lebih baik lagi karena ini sifatnya adalah sharing. Untuk rencana pelaksanaan tugas utama berarti kan tidak ada masalah ya Pak. Saya hanya membedakan agenda dengan jurnal. Ya. Kalau yang saya laksanakan, ya, di agenda saya selaku guru, misalkan hari ini misalkan, atau saya selaku kepala sekolah, hari ini saya melaksanakan 5 item kegiatan. Itu kan ada di dalam saya, ya, di dalam catatan saya. Kalau jurnal mengajar berarti jurnal itu miliknya kelas.
Saya menuliskan, oh saya jam ketiga mengajar di 10 MM1. Ya, saya mengajar jam ketiga misalkan. Berarti saya menulis di jurnal kelasnya jam ke-3. Oh, misalkan Pak Didit ngajarnya jam ke-7.8, Pak Didit menuliskan di jurnal mengajar jam ke-7.8 pada hari ini. Lalu yang selama ini saya jalani seperti itu, Pak. Entah itu berupa paper maupun non-paper. Gitu, yang membedakan antara agenda mengajar dengan jurnal mengajar. Jadi kalau agendanya saat ini saya akan mengajar di 3 kelas, berarti itu agenda saya mengajar di 3 kelas. Kalau jurnal mengajar, ya siapa saja yang mengajar di kelas itu yang menuliskannya. Kalau itu Pak yang selama ini saya alami seperti itu. Tapi monggo jika teman-teman ada referensi yang lain. Teman Pak Hasanuddin. Halo. Ya, artinya kan berarti rencana pelaksanaan tugas utama itu kan berisi semacam agenda dalam 1 tahun itu juga gitu. Artinya ketika kita sudah punya agenda, apakah cukup itu nanti atau buku agenda sudah kita susun selama 1 tahun. Oh ini jadwal saya tanggal sekian saya ngajar di kelas ini, materinya ini, keterangannya ini kan hampir sama dengan tadi apa namanya di LK3 pada poin B itu kan rencana pelaksanaan tugas utama Wisami, artinya kan sama-sama agenda. Apakah nanti cukup itu kita pindahkan atau dengan adanya poin B itu apakah masih tetap harus melampirkan buku agendanya itu apa terus bunding ya kan Bu? Ya Pak Hasanuddin, kami menangkap. Jadi ini berarti di LK kan ada rencana pelaksanaan tugas tambahan untuk poin B-nya. Nah, sedangkan di lampiran yang dilampirkan itu tadi ada buku hariannya begitu, Nggih. Form buku agenda harian. Nah, apakah tinggal copy paste dari hal itu begitu yang sudah rencana pedoman guru itu begitu, Bu? Kadang yang kita agendakan setahun, kadang di bulan tertentu atau hari tertentu itu tidak terlaksana. Maka bisa jadi copy paste itu bisa jadi, tapi bisa jadi juga tidak harus persis. Misalkan, oh ternyata yang saya agendakan yang setahun itu misalkan tanggal 10 Juni saya agendakan mengajar di 10 RPL 1. Oh ternyata tanggal 10 Juni ternyata saya ditugaskan untuk diklat misalkan. Berarti kan ini beda kegiatan ini beda dengan yang saya rencanakan selama 1 tahun. Mungkin saya nangkepnya gitu Pak. Karena terus terang LK-nya semuanya itu juga berkembang mengikuti IKM juga kita hasil-hasil dialog dari banyak sumber. Kalau penangkapan saya seperti itu. Monggo Pak Didit. Bu. Prinsipnya karena ini buku pedoman guru kemudian lampirannya itu barangkali yang sudah dilaksanakan oleh Pak Hasanuddin tadi. Semisal di rencana tadi tidak dilaksanakan, berarti bukti Pak Hasanuddin yang telah melaksanakan apa? Seperti itu berarti inti. Ngoten Pak Hasanuddin? Oke, terima kasih berarti Pak Didit. Ya semoga nanti bisa diskusi kembali Pak Hasanuddin. Untuk pertanyaan Pak Hasanuddin langsung saya jawab tadi sambil saya ngobrol dengan Pak Hasanuddin dari teman saya yang di narsum kurikulum. Kalau saya di narsum fasilitasi Pak Hasanuddin. Secara teoritis semestinya sudah tidak ada kenaikan kelas begitu katanya. Karena fasenya per pembelajaran. Sehingga sekolah harusnya sudah bisa menyesuaikan dengan TP pada waktu dibuat di awal seperti itu. Tapi beliau juga masih ingin belajar karena pertanyaan itu pasti akan muncul nanti ketika mengisi komite pembelajaran sama. Karena memang di PPT itu belum mengerucut begitu. Saya juga kadang-kadang harus siap-siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang tingkatnya lapangan seperti Pak Hasanuddin yang di kurikulum dulu. Masih di kurikulum ya Pak Hasanuddin ya?
Masih mute gitu. Saya kapro, Pak. Oh, kapro ya, baik. Siap. Saya pikir dulu panjenengan bikin best practice itu karena panjenengan kurikulum Pak Hasanuddin. Bukan karena saya panitia kalau itu, karena saya panitia. Iya, siap. Asumsi saya panjenengan di kurikulum. Baik, Ibu dan Bentar Bapak. Bentar lagi. Amin. Saya doakan Pak Hasanuddin. Baik, Ibu dan Bapak, untuk bab penutup ini mungkin masih ada yang didiskusikan. Jadi sambil sedikit refreshing sedikit, ini sudah ada di PPT panjenengan, di kelas panjenengan seperti itu, Nj. Ini covernya. Ini saya tampilkan di bab pendahuluan, di bab daftar isinya biar sama-sama lebih cepat. Nah, ini Ibu dan Bapak. Dulu kita sudah di bab awalan, kemudian bab pendahuluan, kemudian di rincian rencana kerja, target, pengembangan evaluasinya di sini, kemudian sasaran kerjanya per bulannya juga muncul, kemudian ini penutupnya adalah ringkasan kinerja dan ringkasan targetnya seperti itu. Dokumennya ini. Kemudian tadi Bu Harti memberi ini contohnya, kemudian berikutnya tadi Bu Harti juga menampilkan alasan penolakannya Ibu dan Bapak untuk buku pedoman guru panjenengan seperti itu. Di bagian awal tahun kerja harus konsisten, jangan sampai nanti antara judul dan isinya berbeda. Kemudian rencana kerja tahunannya ini didasarkan pada evaluasi diri guru yang sudah panjenengan buat tadi. Seperti itu, rincian rencana kerjanya kaitkan dengan evaluasi diri dan SKP-nya. Catatan waktu juga harus konsisten Ibu dan Bapak. Kemudian kompetensi yang dikembangkan dalam tahun anggaran ataupun dalam tahun pelajaran tetap dibolehkan. Rincian di bab penutupnya ini Ibu dan Bapak, rincian rencana kerjanya terdapat benang merah dengan evaluasi diri guru dan SKP atau dapat berupa matrik singkatnya juga bisa seperti panjenengan ketika melaksanakan diklat ini. Unsur penunjangnya adalah dokumen-dokumen yang barangkali Ibu bisa tayangkan untuk melengkapi daripada isi dari buku pedoman guru. Nah, itu barangkali Ibu dan Bapak agak sedikit bingung bagaimana formatnya. Baik, Ibu dan Bapak, ada yang perlu didiskusikan kembali untuk penunjang dan untuk penutup dan bagian penunjangnya atau lampirannya, atau di bab 1-2 juga boleh, silakan. Sebelum kita menyusun di LK4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fajar. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk LK3 mungkin saya memberikan sifatnya masukan, Pak. Karena berdasarkan PKG itu kan 80% lebih 80% lebih komposisi PKG adalah ada di pedagogi. Oke. Kemudian ketika diturunkan dalam bentuk matrik untuk LK3 setiap bulan itu ada kolom pedagogi sampai 4. Dengan sosial. Oke, 4. Oke. Jadi mungkin ini untuk kedepannya, artinya untuk pengembangan dan kreativitas ketika Bapak Ibu semua mungkin menyusun LK6 mungkin. Okay. Ini sifatnya hanya Pak, usulan saja. Usulan masukan yang sifatnya kembali ke personal masing-masing. Jadi nanti untuk bisa juga nanti dibuatnya adalah dalam bentuk matrik rencana operasional. Jadi di rencana operasional itu nanti bisa di breakdown mana yang utama, mana yang tambahan, dan mana yang sifatnya mungkin penunjang. Atau kalau di sini karena buku pedoman guru itu merupakan kepanjangan tangan panjangnya dari SKP, yang SKP itu di dalamnya sekarang adalah guru itu juga bagian dari intervensi kepala sekolah. Jadi nanti mungkin bisa disederhanakan matriknya 1 tapi memuat keseluruhan. Jadi misal kayak kita nyusun promes itu kan di bulan Januari misalkan unsur apa yang nanti akan kita intervensi di pedagogiknya, mungkin
katakanlah 70% di pedagogiknya, 10% di sosialnya, atau 30% di sosialnya. Kalau disebutkan semuanya otomatis ada kekosongan nggih. Walaupun sebenarnya kekosongan itu bukan untuk diwajibkan, tapi sifatnya bisa juga dilakukan optimalisasinya di bulan berikutnya. Kemudian di LK3 mungkin untuk kedepannya mungkin kalau dalam bentuknya lembar kerja atau mungkin pada saat kita nyusun LK6 karena sudah ada rangkaian dari LK1 sampai dengan LK4 adalah mungkin ada rambu-rambu mungkin agar nanti ketika kembali lagi biasanya rambu-rambu itu dibahas pada saat sesi video konferen nggih. Karena antara video konferen terus dengan tugas LK4 yang saya amati adalah sering atau masih ada selisih pemahaman. Jadi mungkin request saya untuk LK4 mungkin sedikit dibahas sedikit Pak sebelum closing nanti video konferen ini. Mungkin itu saja Pak Didit dan matur nuwun Bu Harti. Assalamualaikum. Salam. Feedback dari saya Pak Fajar untuk matrik yang jenengan inginkan itu barangkali bisa ditampilkan di bab penutup Pak Fajar yang menjelaskan ringkasan rencana kegiatan dan rencana target yang ingin dicapai. Itu bisa masuk di sana Pak Fajar. Begitu Pak Fajar? Siap nggih Pak, nggih. Ya, siap. Sama-sama ya. Jadi supaya juga nanti buku pedoman gue bagus begitu untuk materi yang jenengan usulkan, saya pikir lebih bagus nampak di bab penutup seperti itu, boleh, yaitu di ringkasan rencana kegiatan dan rencana target yang ingin dicapai. Terima kasih Pak Fajar. Baik, untuk berikutnya, sesuai dengan request Pak Fajar, hari ini kita ke LK 4 seperti itu. Menika Bu Harti untuk LK4-nya kita mohon izin sudah tertampil di layar ya Ibu dan Bapak, sudah tidak perlu dibesarkan kembali. LK4 LK4-nya sekarang kita ada di kotak yang terakhir ini Ibu dan Bapak, penutup dan bagian penunjang. LK3-nya yang di blok kuning seperti itu, LK2-nya ini kemarin dan seterusnya. Nah ini Bu, jadi kalau panjenengan agak bingung ini saya sedang ngapain, lihat aja di lampiran 10 di LK ini yang setelah identitas panjenengan. Oh berarti sekarang harus mengerjakan yang kolom 3 ini. Jadi LK ini mendorong terkotak-kotak seperti biar cepat jelas begitu. Kalau misalnya keterbacanya merasa kurang begitu nje. Yang LK3 kemarin yang kolom blok ini, sekarang kita di LK4 yaitu di kolom yang di bawah sendiri. Yaitu menjelaskan ringkasan rencana kegiatan dan rencana target yang ingin dicapai. Serta bagian penunjang apa yang kira-kira akan dilampirkan. Seperti itu. Di nomor 1, setelah melakukan telaah isi yang diharapkan pada bab 3, lengkapilah pernyataan di bawah ini sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Petunjuknya baca kembali dengan seksama hasil pengerjaan LK3, kemudian buatlah ringkasan rencana kegiatan dan target yang ingin dicapai dan isikan pada form berikut ini. Ini form yang disediakan oleh LK3. Peningkatan kompetensinya, pedagogis, rencana target yang ingin dicapai, Ibu dan Bapak bisa menulisnya. Sosial apa, dari copy paste LK3, kalau ada perbaikan LK3 tidak apa-apa, sambil berjalan di LK4, profesionalnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa dari rencana target yang ingin dicapai. Kemudian tugas utama pembelajaran, melaksanakan perencanaan, penyajian, evaluasi, perbaikan, dan pengayaan. Rencana target apa yang ingin dicapai, di copy paste-kan saja. Kemudian tugas tambahan, ini optional apabila Ibu dan Bapak memiliki. Kemudian di PIKI-nya, ini juga optional. Rencana target apa yang ingin panjenengan laksanakan di sana. Seperti Pak Fajar, submit di jurnal apa ya tadi saya baca. Seperti itu. Ada banyak ini rencana Pak Fajar di PIKI ini ya Pak Fajar ya. Saya melihat ada 3-an betul. Baik, kemudian lampiran bukti fisik adalah hal penting yang dapat menjadi ditampilkan di dalam buku pedoman guru sebagai inventarisasi dokumen seperti itu. Ini formnya tinggal di checklist ada atau tidak seperti itu.
Ini, jadi ini membantu Bapak Ibu guru yang belum ada yang mana seperti itu. Itu. Nah, nanti tinggal checklist ini dilengkapi di bawahnya. Setelah itu Ibu dan Bapak di LK berikutnya, besok adalah LK 5, yaitu kita membahas tentang cover, sambil Ibu dan Bapak mengcopy paste LK 1 sampai LK 4. Setelah itu Ibu dan Bapak tempelkan cover yang sama-sama kita buat seperti itu, nggih. Baik. Gitu Pak Fajar, ada feedback? Mohon izin teman-teman, ada pertanyaan atau feedback silahkan. Nun saya Pak. Ampun, silakan Pak Fajar. Enggak apa-apa Pak Fajar. Kita juga sama-sama belajar. Untuk LK4 itu nama dokumennya itu udah terstandarisasi atau boleh dikembangkan, Pak? Artinya boleh ada perubahan, nggih. Monggo Bu Harti dulu. Ibu Harti masih on? Masih, Pak. Monggo Ibu. Kalau dikembangkan ya boleh ya Pak, tentu kan lebih lengkap maksudnya. Betul. Misalnya ada catatan anekdot juga boleh gitu ya Bu ya. Boleh itu Pak. Boleh Pak Fajar. Sama saya dengan Bu Harti sama jawabannya. Boleh. Ini minimalnya Bu. Tapi kalau minimal juga banyak juga ya Pak ya. Saya mengatakan minimal atau standar lah Bapak Ibu. Namanya standar berarti bisa dikembangkan Pak Fajar. Minimal gitu? Yang bisa diminimalisir maksudnya Pak. Baik. Ya minimal yang bisa diminimalisir ini Pak Fajar. Inovasi panjenengan, proposal atau kerangkanya yang bisa diminimalisir Bapak. Iya Pak Fajar. Ini boleh Bapak Ibu tidak semua panjenengan yang punya misalnya PTK 1 gelondong itu tidak, bisa kerangkanya juga boleh atau proposalnya juga boleh. Nanti di kelas ada bunyi Mas, tinggal di copy aja. Nanti buka di Microsoft Teams kelas. Bunyi Mas juga pakai MS Teams kok saya lihat pembelajarannya. Iya. Saya lihat di LK. Baik. Mohon saya nanya dulu Pak. Boleh silakan Ibu. Oke, untuk saya lihat di sini di dokumen penunjang kan ada evaluasi diri guru. Ini ada format khusus. Gitu ya. Ada format sendiri. Format khususnya kita dulu sudah dibantu di LK 3 apa 2 ya Bu ya, saya lupa. Itu. Iya Ibu. Tapi misalnya nanti ada format contoh sebetulnya ada Bu, nanti saya sudah memiliki Bu, jadi format contoh evaluasi diri dari Pak Arif, Bu Harti, saya juga pernah membuat, dan itu bisa dibandingkan milik saya dan milik Pak Arif begitu Bu Harti. Untuk evaluasi dirinya, begitu Ibunya Mas J. Yang kelemahan dan kekurangan itu Pak ya? Itu sebenarnya evaluasi diri untuk membangkitkan kita sebetulnya. Tapi nanti kalau misalnya Ibu pengen satu gelondongan itu, nanti sekedar contoh ya Bu ya. Sekedar contoh saya berikan 2 Bu. Tidak apa-apa. Di kelas ya Bu ya. Oke. Yang kedua. Saja. Kalau di WA sering hilang. Yang kedua Pak, terkait tadi karena di feedback LK3 saya kan jenengan menambahkan tugas utamanya tolong diperbaiki. Tadi jenengan menyampaikan bahwasanya tugas utama itu disesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Boleh kalau nanti. Benar itu Pak? Ya betul. Keterangannya boleh ditambah-tambahkan di kolom keterangan, bisa nambahkan yang lain, misalnya di kelas berapa dan seterusnya. Oh gitu. Jadi ya, harus semua materi atau satu materi saja? Yang panjenengan laksanakan selama 1 tahun seperti RPP panjenengan Ibu. Kalau sekarang panjenengan masih pakai K13, KD-KD-nya itu ditampilkan di kelas berapa, pertemuan berapa begitu Bu? Berarti misalnya saya ada 10 KD misalnya kan dalam 1 tahun itu berarti 10 KD itu. Itu di breakdown di per bulannya kan Ibu, sesuai dengan RPP panjenengan yang ingin tampilkan begitu Ibu. Oke, makasih banyak. Sama-sama Ibu. Baik Ibu dan Bapak, masih ada feedback lain selain Pak Fajar dan Bunyi Mas? Untuk SKP-nya gimana nih Pak? Itu kan SKP 22 nggih. Oh iya. Oke. Sekalian ada contohnya. Berarti ada tagihan kembali ini Bu dari Pak Fajar. Ngapunten loh Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Ini
Saya tak minta file satu guru aja ya. Kalau saya kirimi punya saya nanti enggak beda ya Bu ya. Saya tak ya ini tak langsung tak minta file aja. Baik. Nanti di WA group ngaten ya Bu? Nggih. Ya. Kemarin saya sudah melihat di tim itu ada Pak. Saya bahkan udah download itu siapa yang share ya? Itu yang Bu dari Purwokerto itu peralihan Bapak, peralihan. Iya, Bu ya, Bu Karsumia mungkin. Iya, itu dari baru peralihan Bu, saya lihat baru peralihan. Belum yang permen baru ini, Pak Hasanuddin. Belum sesuai harapan Pak Fajar. Ngoten ya Pak Fajar ya. Harapan Pak Fajar betul ya, betul. Itu peralihan yang dibuka Sumia yang dikirim itu peralihan Bapak. Saya buka yang peralihan. Nanti kita menunggu contoh dari Bu Harti. Kita ATM begitu. Sambil OTW belum siap. Siap. Baik Ibu dan Bapak, ada lagi selain Pak Fajar dan Pak Hasanuddin dari Semarang barangkali Pak Arimurti ini kalau tulisannya bagus sekali, saya heran dengan Pak Arimurti ini kalau tulisannya sangat rigid dan lengkap Bu Harti. Pak Ardi tadi raise hand Pak. Pak Ardi, bunyi Mas sudah nggih. Oke Pak Ardi silakan Bapak. Pak Ardi juga bagus ini LK3-nya saya lihat. Baik silakan Pak Ardi. Mohon izin untuk berarti ini untuk konfirmasi saja dari 25 item yang ada di dokumen penunjang itu tadi yang boleh minimalisir cuma satu berarti ya Pak? Artinya untuk ketebalan begitu Bapak. Misalnya yang penting kan tim penilai melihat ada, oh ya oke deh kan begitu checklistnya. Ngoten nggih Pak Hasanuddin. Nggih. Pertanyaan berikutnya Pak Didi. Siap. Untuk K4 itu kan kita harus mengisi itu, harus mencentang-centang itu. Apakah itu harus melampirkan juga dokumennya, Pak? Oh, atau cukup sampai dengan centangannya saja? Karena kalau lihat polanya kemarin kan 1 minggu kumpul satu. Nah, kalau cara K4 seperti itu termasuk dengan lampirannya harus dikumpulkan juga atau cukup sampai dengan checklistnya itu dulu? Seperti itu Pak. Baik, itu untuk bantuannya Pak Ardi. Untuk bantuannya besok ketika panjenengan mau KP di bulan November, checklist itu dipasang kemudian lampirannya sudah tertanam di sana. Jadi untuk LK4-nya baru checklistnya saja, centang-centangnya saja. Baik. Berarti tidak harus melampirkan dokumen. Saya lihat 24 kalau dalam waktu seminggu ngeri juga sih. Belum Bapak. Belum, tapi untuk kenaikan pangkat panjenengan, kemudian di bulan November misalnya sudah mulai menyusun, monggo silakan checklist itu untuk membantu dokumen apa yang perlu disertakan. Begitu Bapak? Baik, terima kasih Pak Didit. Sami-sami Bapak. Terima kasih Pak Ardi. Untuk yang lain, masih ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Monggo. Cukup lama Pak Didit. Silakan Maaf nih. teman-teman nih. Alhamdulillah. Saya terus yang tanya. Berarti banyak belajar pertanyaan itu Bapak. Pertama saya melihat buku pedoman ini merupakan sesuatu yang penting, artinya sebagai panduan guru di dalam 1 tahun ke depan melaksanakan tugasnya, baik tugas utama maupun tugas tambahan. Artinya itu akan menuntun guru yang menyusunnya melaksanakan pekerjaannya. Meskipun kalau kita lihat yang harus dilampirkan sangat ngeri sekali, ada sekian banyak item, saya tidak membayangkan ketebalannya seperti apa kalau itu nanti benar-benar disusun. Dan sayangnya adalah ketika itu kita gunakan untuk kepentingan yang lain, artinya untuk penilaian angka kredit, sayangnya itu hanya ternilai 1 kali dalam 1 periode kenaikan pangkat, ya, padahal rata-rata 3 atau 4 tahun. Ini yang pertama. Jadi ada 2 keuntungan dalam pembuatan buku pedoman. Yang pertama itu memberikan panduan pada kita di dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua ada keuntungan lain, yaitu tentang penilaian angka kredit. Mau nggak mau dipungkiri atau tidak dipungkiri arahnya ke sana. Nah, dalam hal ini untuk agar bisa menunjang di dalam kita penilaian angka kredit ini ada beberapa yang belum kami pahami, yakni
terkait tabungan Bapak Ibu. Tabungan. Jadi ada wacana dari penilai angka kredit bahwa kita sebenarnya punya nilai tabungan yang ketika kita pernah mengalami penundaan kenaikan pangkat. Dan ketika kami tanyakan kepada yang hadir di dalam pembinaan itu, ternyata juga tidak memahami tabungan nanti kira-kira penilai itu tahunya dari mana bahwa kita punya tabungan nilai. Sehingga nanti meskipun dalam 3 tahun misalnya kita belum mencapai, misalnya kenaikan pangkatnya 100 nih, kita baru mencapai angka 80, tetapi ternyata kita sebenarnya punya hak karena kita masih punya tabungan pada tahun periode sebelumnya yang tertunda begitu. Mohon penjelasannya terkait dengan nilai tabungan ini, Bapak Ibu, sekiranya ada yang memiliki penjelasan yang lebih pas makaten Pak Didi. Baik, terima kasih Pak Hasanuddin. Berarti badhe matur nuwun, semonggo. Monggo Pak Didi juga saya bisa, monggo saya ikut. Intinya sudah KP dulu belum Pak Hasanuddin intinya? Dulu sempat tertunda 1 tahun yang periode sebelumnya. Dan jadi belum naik pangkat begitu ya Pak Hasanuddin ya? Lah rencana tahun ini mau naik dan biar tidak ngejarnya banyak, ini buat buku pedoman hanya ternilai 1 kali, best practice hanya 1 kali bolehnya, itu pun tertunda lagi makaten. Menurut saya begini Pak Hasanuddin, maksudnya jadi buku tabungan angka kredit itu selama panjenengan belum ada SK kenaikan pangkat seperti itu, barangkali ada diklat yang belum dimasukkan, barangkali ada PIKI yang belum panjenengan dulu tampilkan di pengajuan angka kredit. Nah, itu tabungannya menurut saya seperti itu Pak Din. Tapi kalau selama sudah panjenengan kemudian naik pangkat, ya berarti semuanya sudah dinilaikan Pak Din. Ngoten Pak Din. Ada feedback lagi dari teman-teman, monggo? Atau Pak Din sendiri silakan. Setahu saya ini Pak Didit. Monggo. Yang tabungan Pak itu Fajar, akumulasi. Okay. Pak Fajar juga termasuk cepat naik pangkatnya. Saya lihat. Monggo. Saya pernah diskusi dengan salah satu tim penilai. Kebetulan beliaunya juga kemarin baru purna. Untuk kaitannya dengan tabungan itu akumulasi, akumulasi total keseluruhan angka kredit. Jadi misalkan angka kredit kita bisa dikejar kurang dari 4 tahun, dipenuhi dari mungkin selain tugas belajar, atau selain intinya dipenuhi dari unsur PKB, entah itu diklat, entah itu mungkin dari publikasi ilmiah atau karya inovatif, maka nanti kelebihannya nanti dipakai secara akumulatif, tidak digunakan untuk mengganti akumulasi dari PKB. Misalkan seperti ini konkretnya. Misalkan angka kredit dari 3D ke 4A misalkan butuh 100. Kemudian setelah dihitung kurang dari 4 tahun misalkan lebih dari 100 ketercapaiannya. Bisa mengumpulkan katakanlah 110 nggih. Nah, kelebihan 10 itu merupakan bagian dari tabungan untuk dihitung akumulasi totalnya untuk kenaikan pangkat berikutnya. Misalkan dari 4B ke 4C 100 lagi. Maka nanti bisa akumulasinya enggak 100 tapi 90. Tapi unsur PD dan PIKI-nya itu mengikuti ketentuan tiap jenjang. Jadi tidak mengurangi. Oke. Jadi, karena yang sebelumnya sebelum ada sosialisasi dari tim penilai pusat dari Profesor Tri itu banyak sekali tim penilai yang ngugemi pokoknya 4 tahun gitu. Di tahun saat kenaikan pangkat itu 0 semua gitu. Padahal tidak dari 0 gitu. Ada kelebihan yang bisa dihitung sebagai akumulasi dan ada yang dihitung mulai dari 0 khusus untuk yang PKB saja. Maksudnya AKK-nya Pak Din. AKK-nya. AKK-nya Pak Din maksudnya. Begitu Pak Din, J?
pertanyaan Pak Din AKK-nya berarti Pak Din, J. Ini kami juga belum mendapatkan penjelasan yang ini, tapi hanya ada informasi bahwa ada tabungan, cuman penjelasannya itu yang rawuh itu kurang mendapatkan kejelasan, sehingga ketika ditanya juga nggak bisa menjawab tabungannya gimana yang hitungnya. Soalnya kan itu tahunya penilai nanti memutuskan apakah ini berhak naik pangkat atau tidak, belum berhak naik pangkat itu kan hitungannya kan dari periode setelah angka kredit setelah naik pangkat terakhir. Nah ini pun ikut tahunya ada tabungannya itu dari mana itu seorang penilai, sehingga dia bisa memutuskan apakah berhak naik pangkat atau belum berhak naik pangkat. Oke. Baik, jadi begini berarti yang ditampilkan pertanyaan Pak Hasanuddin, misalnya dari 1B ke 1C. 1C berarti membutuhkan berapa Pak Fajar ya? Misalnya yang totalnya 150 ya. 150 lah. Pak Hasanuddin di 3B-nya sudah punya 110, berarti kurang 40 begitu, Nj. Nah, jadi tidak harus 4 tahun ketika Pak Hasanuddin muncul di tahun ketiga atau 5 semester itu kemudian sudah menginjak di 150 dengan kewajiban PIKI yang sudah dijalankan, maka Pak Hasanuddin boleh naik pangkat gitu. Boleh Pak Hasanuddin dari Pak Kumoro boleh. Tapi kalau saya dulu malah lebih condong ya harus 0 lagi kalau saya dulu Pak Fajar. Karena itu sudah beda kenaikan pangkat. Tapi dari Bu Marha ini betul, itu boleh digabungkan seperti itu. Tapi kalau saya cenderung dengan melihat permennya, saya malah cenderung dinolkan. Karena sudah kenaikan pangkat yang berbeda begitu. Tapi Pak Kumoro membolehkan Pak Sunidin, Pak Fajar. Begitu. Monggo. Sepakat nggak Pak Fajar kalau ini? Pak Fajar sepakat kalau ini? Kalau saya malah nggak sepakat Pak Fajar sebetulnya. Kok bisa gitu ya? Harusnya enggak, karena aturannya jelas gitu Pak Din. Dalam kenaikan pangkat itu gitu. Monggo Bu Harti ini. Bu Harti silakan Bu Harti. Menika Bu Karsumi ya, monggo. Bu Karsumi silakan Bu. J. Matur nuwun. Nun sewu, saya menyampaikan pengalaman yang ada di Kabupaten Banyumas, Pak. Ini nun sewu untuk penilaian angka kredit, memang ini kita menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada, dan untuk kemudian kita menyimpulkan bahwa apabila ada kenaikan pangkat itu memang dihitungnya dari 0 keseluruhan, Pak. Baik itu pada unsur penunjang, pada unsur utama, PKB, dan PIKI. Dalam artian untuk mendapatkan nilai dari unsur pembelajaran dan nilai dari tugas tambahan pada unsur utama itu nanti dijumlahkan dengan PKB disesuaikan dengan golongannya dan ditambahkan lagi dengan dari unsur penunjang. Saya kira kalau misalnya dari kenaikan pangkat 3C ke 3D itu membutuhkan 100, itu kan dari unsur utama ditambah dengan PKB dan unsur penunjang itu sebenarnya kan itu merupakan akumulasi dari ketiga unsur itu. Unsur penunjang saja non sewu itu diambil 10% dari 100. Jadi dari unsur penunjang aja udah 10 minimal, maksimal itu 10. Dari PKB itu kan kalau nggak salah dari 3C ke 3D itu kan 8 ya Pak. Berarti kan itu 18 jumlahnya. Berarti dari unsur utama yang bisa didapatkan dari unsur pembelajaran dan unsur tugas lain itu kan kurang lebih berarti 82. Itu kurang lebih bisa dicapai kurang lebih memang 4 tahun sih. Tetapi apabila ada Bapak Ibu guru yang istilahnya melanjutkan pendidikan sampai dengan S2 dan itu linear, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan nilai 50 kan Pak. Nah itu yang mempercepat itu seperti itu sebenarnya. Jadi 2 tahun pun bisa, sebenarnya bisa itu apabila non-sewnya yang bersangkutan itu melanjutkan S2 itu bisa dimasukkan dengan haknya yaitu pada unsur pendidikan itu mendapatkan 50. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan untuk kebijakan yang ada di Kabupaten Banyumas, bahwa kita untuk kenaikan pangkat itu memang perhitungannya 0 dari kenaikan pangkat terakhir. Kalau saya sepakat panjenengan Bu Karsumi ya, tapi ternyata
seringkali stream sekretariat juga tidak melihat itu, aplikasinya juga dibuat, yang penting sudah melampaui begitu Bu Karsukmia. Oh, jadi saya lihat di sekretariat itu aplikasi yang dibuat Pak Fajar, itu yang penting ketika dilihat sudah melampaui 150 dengan PIKI standarnya sudah 6, berarti naik begitu Pak. Nah jadi misalnya Pak Fajar punya simpanan 110, lolos-lolos saja begitu. Itu Pak Fajar kejadian yang terjadi di sekretariat dan itu rezeki anak soleh kata Pak Sih. Tapi alhamdulillah kita punya aplikasi sendiri Pak, jadi bisa menghitung lah. Dalam artian itu nanti untuk nilai angka kredit dari PAK terakhir sampai dengan nanti yang bersangkutan itu mau naik pangkat sendiri, itu nanti kelihatan layak tidaknya, itu kelihatan Pak. Ya betul. Kalau dari permennya memang standarnya 4 tahun ya Bu Karsukmia. Jadi panjenengan itu 4 tahun rata-rata ya Bu Karsukmia. 3,5 lah paling cepat itu 3,5 Pak. Karena dengan PIKI yang banyak begitu J. Leres. Kalau melihat buku 45 memang saya setuju dengan Bu Karsukmia. Tapi faktanya seperti Pak Fajar tuh naik pangkatnya juga cepat banget loh Bu. Ini Pak Fajar sudah 3D loh. 2010 ya Pak Fajar ya. Iya, kalau dari Karsukmia Pak Fajar enggak bisa ini. Mungkin itu kebijakan dari masing-masing kabupaten juga sih Pak. Iya, itu biasanya di sekretariatnya Ibu. Baik, silakan. Ada yang mau resen? Oh, Pak Fajar, silakan Pak Fajar. Absennya sudah ada. Mohon izin, saya ngetik pertemuan ke-7, ke-4. Silakan Bapak Ibu, absennya untuk hari ini. Bisa di-chat, tapi saya lupa ngetik pertemuan ke-7. Harusnya pertemuan ke-4, ya. Sekedar cerita pengalaman ini. Silakan Pak. Kebetulan semenjak provinsi online semuanya kan diverifikasi sampai dengan BKN. Bahkan kan ada banyak permasalahan ketika pengajuannya itu mental di BKN tapi lolos di provinsi. Nah, khususnya SKP, khususnya SKP maupun PAK. Nah, kemudian memang semenjak ada sosialisasi dari Profesor Tri waktu itu hasil dari Wonosobo dan dipakai sebagai dasar tim penilai untuk mempertimbangkan apakah guru ataupun kepala sekolah yang mengajukan angka kredit apakah dipertimbangkan kenaikan pangkatnya baik dari PAK sejak KP terakhir ataupun dari jumlah akumulasi PD tinggi dan angka kredit kumulatif total. Alhamdulillah waktu itu saya konsultasi terlebih dahulu Pak Didit, kemudian dari tim dan ketua tim dan sekretariat, ya ini sudah bisa naik pangkat, kemudian dari BKN juga memverifikasi. Artinya, berapa semester Pak Fajar? Berapa semester? Kan KP 3C-nya saya 2019, terus ke 3D-nya kan 2022, SK turun 2022. Berarti 4 semester terhitung 3 tahun Pak, 3 tahun. Oh, 3 tahun sudah. Karena dari tim nggak nerima per semesteran. Oh gitu. Oh ya siap. Nah, kemudian akhirnya diverifikasi, ada juga kasus yang jabungnya turun, tapi setelah maju KP tertolak karena keahlian gandanya dihitung pada saat jabung. Nah, di BKN terdeteksi, ini keahlian gandanya nilainya terlalu tinggi, dan pada saat proses mengikuti keahlian ganda meninggalkan jam pelajaran. Jadi akhirnya akhirnya ngurus jabung ulang, padahal jabungnya udah jadi. Karena seperti itu. Nah, artinya ditambah lagi posisinya fakta yang saya pahami bahwa setiap jenjang kenaikan pangkat itu ada angka kredit kumulatif. Kalau memang dihitung dari 0, maka matriknya bukan angka kredit kumulatif. Artinya misalkan 4A 400, 3D 300. Nah, kalau misalkan ini tanggapan saya nggih Pak Didit. Saya belum membaca lebih lengkapnya lagi, tapi setelah saya diskusi langsung dengan tim penilai yang bertanya langsung ke tim penilai kabupaten saya, bertanya langsung dengan tim penilai pusat dalam hal ini yaitu Profesor Tri, itu bisa angka kredit yang sebelumnya nanti digunakan untuk akumulatif, setiap kali KP nanti yang dihitung dari 0 adalah dari unsur PKB. Kemudian saya juga tanya dengan narasumber lain yang dalam hal ini ada Widya Iswara dari Sulawesi. Waktu itu saya ikut pelatihan dari KPTK. Saya tanya juga, jawabannya pun sama dengan tim penilai pusat. Akhirnya waktu itu serempak
khususnya setahu saya yang ada di Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya, akhirnya menetapkan bahwa untuk angka kredit pembelajaran dan yang lainnya sifatnya akumulatif, dan untuk PKB sifatnya dari 0. Gitu Pak Didit. Alhamdulillah pengurusannya sampai BKN ya, alhamdulillah lolos gitu Pak. Itu mungkin saya nggak tahu rezeki anak soleh atau gimana. Kalau yang gini Pak Non Sewu, saya sependapat dengan Bukar Sukmi ya kan tadi. Karena ada AKK-nya itu yang tidak mungkin terlewatkan gitu ya Pak Bukar Sukmi aja. Misalnya 3B ke 3C itu berarti kan butuh 50 kalau tidak salah aja. 100. Untuk 100. Nah 100 itu dibaginya dengan nilai 20 kan tidak mungkin dapat 2 tahun 3 tahun begitu. 100 bagi 20 kan 20,25 sih Pak itu. Iya betul. Jadi AKK-nya tuh. Jadi kalau saya secara pribadi, tapi saya tetap mengharapkan yang menguntungkan guru Pak Fajar. Saya ikutnya yang menguntungkan guru. Tapi kalau saya melihat peraturannya, tidak mungkin Pak Fajar. Tidak mungkin karena bagi saya adalah aplikasi yang dibenamkan di Bukar Sukmi ini begini Pak Fajar. AKK terpenuhi, PAK kumulatif terpenuhi. Jadi PAK kumulatif terpenuhi, tapi AKK belum terpenuhi, tidak mungkin. Nah, aplikasi di Kabupaten Panjenengan kumulatifnya saja mungkin yang dibenamkan tanpa melihat pertimbangan AKK begitu Pak. Betul. Gitu nggih Bukar Sukmi aja. Betul, leres Pak. Dan itu nuwun sewu, mungkin ini pengalaman juga dari Bu Harti nuwun sewu. Saat 3C itu memang diberlakukan Pak. Untuk nilai AKK itu diberlakukan. Dan tidak mungkin itu 2-3 tahun itu kita bisa naik, itu tidak mungkin Pak. Nggih, nuwun sewu. Kalau ini pembelajaran bagi saya juga itu kok untungnya saya saat 4A ke 4B itu peralihan dari kabupaten ke provinsi. Jadi itu saya sulit banget dan itu sudah diberlakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Berarti bukan nilai kumulatif itu yang diambil tetapi AKK Pak yang diambil. Nah, dari pengalaman itu saat saya naik lagi, berarti saya harus mengejar dan minimal itu saya berjuang itu 4 tahun. Dan buktinya 4 tahun itu nggak langsung lolos, tambah 2 tahun lagi, jadi 6 tahun. Bisa menjadi 3 tahun atau 3 tahun setengah kalau picking. Nggak bisa juga ya Bu ya, kan AKK Bu. Nggak bisa Pak Fajar kalau aplikasi yang dibenamkan yang seperti saya katakan tadi. Dan tambahan satu, unsur penunjang jangan banyak-banyak ya Ibu Bapak Guru. Mungkin kalian ganda tadi dinilaikan unsur penunjang, itu tertolak. Kami harus merevisi seluruh guru di Kabupaten kami Pak Fajar bayangkan. Sama Pak Didit. Sama ya. Di Kabupaten Banyumas itu juga non sewu tidak meneliti unsur penunjang, yang penting banyak dinilai, ternyata sekarang itu justru non sewu ada ketentuan tidak boleh unsur penunjang melebihi 10% dari nilai PAK dikurangi pendidikan itu Pak. Itu nanti di BKN langsung tercoret Pak Fajar, jadi jangan terlalu semangat untuk penunjangnya. Jangan mengajukan saja lah. Betul. Baik, begitu Pak Fajar, masih ada yang perlu didiskusikan? Sudah nganten J. Pak. Pengalaman saja ini Pak. Silakan Pak Muiz. Pak Muiz. Ini di Sukoharjo itu memang ya agak aneh ya. Ada apa ya? Naik pangkat itu kurang lebih 2 atau 3 tahun sudah bisa, 3A ke B. Itu yang ngejarnya itu tadi PIK-nya itu, pakai PTK, terus pakai apa, dijurnalkan dan seterusnya. Itu akhirnya ya itu tadi cepat gitu loh. Ini ya kalau memang fair nggak masalah gitu ya. Ini contoh aja. Maka kalau memang Bapak Ibu ingin apa itu ya ngoyak di PK-nya itu. Kalau di penunjang itu sedikit sekali. Terima kasih Pak. PK tidak bisa Pak, karena kita terkunci di AKK. Nggih Pak Bukar Sukmi ya. Nggih, leres Pak. Tidak bisa Pak, ngebut 2 tahun itu tidak bisa. Tapi beberapa kabupaten mendukung itu kok Bukar Sukmi ya. Kabupaten saya juga saya dukung kok. Tapi di hati nurani saya ini nggak bener gitu. Di hati nurani saya ini nggak bener. Tapi karena acuan kita itu memotivasi teman-teman agar tidak istilahnya bisa naik sampai dengan 4A, tetapi kalau bisa 4B, 4C dan seterusnya, sehingga kita berlakukan bahwa aturan yang atas itu juga berlaku di bawah, jadi mereka terbiasa akhirnya. Siap Ibu, terima kasih pencerahannya Ibu dan Bapak. 16.02, adakah masih ada diskusikan Ibu dan Bapak
sebelum saya tutup, sudah 16.02. Monggo. Sampun? Baik. Sampun, Pak. Sampun, baik. Semoga Bu Harti closing statement. Mohon izin. Matur nuwun. Ini saya mengikuti, setuju dengan pendapat Bu Karsumia, Pak Didit, ya, mengikuti tadi. Terima kasih banyak. Harapannya ke depan ada usulan agar teman-teman ini berkenan untuk saling sharing, Pak Didit. Misalkan kita buat ketentuan buka kamera, kemudian yang ide kemarin itu yang belum jadi terlaksana, yang ini tapi yang presentasi kan sudah gantian ya, ini tadi sudah ada bunyi Mas ya. Ini setidaknya kita ada kita perbaiki untuk ke depan kesempatan untuk presentasi, misalkan satu sesi itu 2-3 orang, kan berapa Pak Didit atau Ibu Bapak? Siap, karena besok kan sudah mulai cover dan juga full buku pedoman guru, memang rencananya harus semuanya, Bu. Meskipun hanya 10 menit maksimal seperti itu. Saya kira begitu Ibu Bapak semuanya, Pak Didit matur nuwun sangat. Sami-sami Bu Harti, teman-teman semuanya, kebersamaan hari ini semoga barokah. Mohon maaf atas kesalahan yang saya pribadi perbuat dan teman-teman juga sama, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Ibu dan Bapak. Silahkan dukung kontur. Matur Pak Didit, matur nuwun. Sami-sami Ibu dan Bapak. Nuwun berarti Pak Didit izin live.